Digeruduk bencana alam yang bertubi-tubi dari segala sisi, yang terbaik dilakukan adalah berhati-hati. Apalagi bencana alam akan terus terjadi hingga tutup tahun nanti. Setidaknya, itulah yang disampaikan Dua Paranormal tentang suasana semesta yang tak menentu. Selain alam yang bergemuruh, kondisi perekonomian secara perlahan juga menunjukkan tren buruk. Nyatanya, jumlah lapangan pekerjaan semakin sedikit, sementara yang butuh pekerjaan malah menambah. Tapi benarkah saat ini sebenarnya sudah ada tanda-tanda perbaikan ekonomi? Lantas, apa yang harus dilakukan menghadapi segala krisis yang berkepanjangan itu? Sampai akhir bulan 5 ini, hanya pesan kehati-hatian yang paling baik didengar. Sebab menjelang pertengahan tahun, bencana alam tak kunjung mereda. Kondisi alam juga masih tidak menentu, sehingga banyak memberi ancaman malapetaka. Kemarau basah yang sudah diramalkan para peneliti BMKG juga datang membawa wabah. Nanti akan banyak penyakit yang menurut paranormal Kisambung Roso masih memiliki keterkaitan dengan unsur air. Sementara itu, di tengah hantaman bencana alam, kondisi perekonomian negara juga sedang mengalami guncangan. Belum lagi kesulitan-kesulitan lain, seperti pekerjaan yang semakin sulit didapat. Tapi benarkah sesungguhnya perekonomian sedang mengalami kebangkitan kembali? Lantas apa yang harus dilakukan untuk menjalani kehidupan yang sulit di tahun 2025 ini? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Fase kemarau panjang seperti diramalkan BMKG bisa membawa banyak kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk munculnya banyak mara bahaya di saat musim salak datang. Paranormal Kisambung Roso juga melihat bahwa tahun ini yang paling dominan adalah unsur air, sehingga sangat wajar jika hingga akhir Mei yang sesungguhnya sudah masuk musim kemarau masih tetap banyak hujan. Kondisi kemarau basah bisa berubah sangat berbahaya jika tidak ditanggapi dengan baik. Ada banyak korban jiwa jika gagal diantisipasi. Iya, karena di tahun ini ya, ini saya melihat secara visual batin saya ya. Memang ini banyak air. Banyak air, tapi bukan air yang dari dalam meluap. Artinya seperti contoh nih, tsunami. Ini enggak ada. Tapi memang akan banyak air. Bahkan saya melihat ada nanti terjadi banjir yang bisa menenggelamkan salah satu daerah di Indonesia. Nanti akan ada namanya, kita nggak tahu ya, malam terjadinya. Karena saya melihat malam terjadinya di saat kita enak-enaknya pulas tidur. Ya bisa jadi nanti banyak korban. Tapi dari mana arah datangnya bencana yang menakutkan? Arah saya di barat. Di barat. Saya nggak bisa mendetailkan di mana, yang jelas ini arahnya di barat. Ya saya berharap ini ya, untuk semua yang di Indonesia tolong dijaga. Ya, kestabilannya alam. Ya, karena alam sudah tidak baik-baik saja untuk daerah kita, maka tolong benar-benar dijaga. Ya, untuk tidak terjadi seperti apa yang saya lihat secara visual batin saya. Sebagai ahli supranatural, Kisambung Roso melihat banyak ekses yang menyengsarakan akibat gejolak alam yang kian tak menentu. Kemarau basah yang sudah diramalkan para ahli dari BMKG bukan hanya mengundang hujan di musim kemarau, tapi jauh lebih meresahkan karena bisa pula membawa banyak penyakit. Apalagi unsur air yang sangat dominan tahun ini memiliki potensi menjadi sarang penyakit. Penyakitnya sama, berkait masih dengan air, ya.
Jadi penyakit yang berkaitan dengan air, mungkin nyamuk gitu ya. Kemudian ininya di air. Apa seperti diare dan sebagainya. Makanan-makanan yang tidak bersih dari air dan sebagainya. Di air itu pasti ada wabah nanti di situ. Ya, jadi lebih hati-hati. Penyakit itu pasti ada. Ya, dan menular dan sebagainya itu pasti namanya penyakit. Kembali lagi, kalau kita bisa menanggulangi, kemudian siap agar itu nanti jangan sampai masuk pastilah. Saya yakin pasti masuk. Bukan COVID aja, namanya DBC, HIV itu pasti ada. Cuman kembali lagi, dalam ketegasan pemerintah menjaga rakyat sama-sama menyatu, insya Allah aman. Suasana kemarau basah memang bisa sangat berbahaya karena banyak dampak yang akan ditimbulkan, termasuk meledaknya wabah penyakit. Tapi di luar semua itu, hujan di musim kemarau jauh lebih berbahaya karena dapat mengakibatkan banjir tanpa pernah diduga-duga. Paranormal Kiremon Sanjang menyebut fenomena yang di luar kebiasaan itu memang semakin sulit untuk diprediksi, bahkan oleh para peneliti dari BMKG. Tidak boleh ada yang abai karena hujan di musim kemarau menjadi pertanda buruk yang harus ditanggapi dengan serius. Banjir bandang, banjir yang dimana ini terjadi karena curah hujan yang nantinya tiba-tiba muncul dan sangat tinggi, dan hal itu tidak terkendali oleh pemerintah sehingga munculnya banjir yang lumayan yang terjadi di lingkungan kita, khususnya di tahun 2025 ini. Fenomena yang akan terjadi di tahun 2025 ini, khususnya pada fenomena bencana alam, tentunya hal ini sudah diteliti oleh BMKG ya, adanya hal-hal yang di luar nalar dan tidak terduga oleh BMKG. Sehingga akhirnya dari penelitian ini muncullah spekulasi bahwasanya tahun 2025 ini akan muncul bencana yang tidak terduga. Ya, itu penelitian secara zahir. Tentunya kita dan saya sebagai praktisi paranormal melihat dari sisi pandangan mata batin. Ternyata semua bencana yang datang tak diundang adalah bagian dari cara alam menghukum manusia. Kemarahan alam juga bisa disebabkan oleh ulah makhluk gaib yang merasa teraniaya. Perilaku tidak baik mulai dari merusak alam hingga tindakan-tindakan tak terpuji terus terjadi. Ini yang mempercepat alam mengirimkan segala rupa bencana. Sebenarnya bencana yang terjadi di tahun 2025 ini khususnya di Indonesia bukan hanya sekedar karena fenomena alam dan lain-lain, tetapi ada unsur-unsur kemarahan dari sosok-sosok penjaga gaib yang ada di daerah kita. Ya, mengapa hal ini terjadi? Itu sudah sangat jelas, mereka marah atas perilaku dan kezaliman yang terjadi di sekitar kita. Sehingga dari kemarahannya ini memunculkan sebuah murka yang mengakibatkan munculnya bencana alam di Indonesia, khususnya di lingkungan kita. Ya, artinya bencana yang terjadi di Indonesia ini tahun 2025 secara pandangan mata batin saya itu ada unsur kemarahan atau murka dari sosok menjaga gaib yang ada di Pulau Jawa. Semua bencana yang berpotensi memakan banyak korban jiwa semestinya sudah bisa dicegah. Apalagi setiap malapetaka selalu diikuti oleh tanda-tanda yang bisa dibaca sebagai antisipasi. Tapi memang selama ini manusia selalu gagal mengantisipasi setiap bencana yang datang. Sifat tamak membuat kepekaan terhadap sinyal bahaya dari alam sulit dipahami. Sebenarnya kalau kita lebih peka melihat kondisi alam, ya, alam itu sudah beberapa kali dan sangat sering memberi sebuah kode-kode ancaman akan adanya bencana. Tetapi lengahnya kita sebagai manusia menganggap itu hal biasa, menganggap itu hanya fenomena alam biasa, padahal banyak kejanggalan yang sudah terjadi di sekitar kita yang memang menunjukkan bahwasanya kita ini sudah diberi kode-kode akan adanya bencana alam, tapi manusia ini kurang adanya eling dan waspada. Tapi benarkah pertumbuhan perekonomian mengalami penurunan? Mungkinkah segera terjadi krisis yang membuat semua orang meradang?
Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Selain bencana-bencana besar yang menyengsarakan mulai dari kemarau basah hingga tenggelamnya sebuah pulau memberi ancaman serius. Dan segala bencana yang membawa malapetaka justru ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kondisi krisis dilihat Kiriman Sancang bakal segera terjadi sudah sejak awal tahun lalu. Tanda-tanda krisis terlihat, dampak paling buruk terjadi saat nanti jumlah kaum miskin mengalami lonjakan sangat tinggi. Beruntung, pandangan mata batin Kiriman tidak selalu buruk, sebab ada gambaran perekonomian bakal membaik. Ya, perekonomian di tahun 2025 ini, khususnya di Indonesia, saya melihat secara sudut pandang mata batin saya itu akan adanya naik turun gejolak perekonomian. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya sebuah kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat dalam menangani kemiskinan, pengangguran, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dari kebijakan ini yang dinilai kurang tepat, akhirnya menimbulkan dampak perekonomian yang kurang stabil nantinya di Indonesia. Ya. Tetapi saya melihat di tahun 2025 ini memang masih bisa ditangani ya walaupun akan ada sedikit ujian-ujian masalah ekonomi khususnya di negara kita, negara Indonesia. Berbeda dengan Kiriman Sancang, menurut Ki Sambung Roso tidak perlu takut secara berlebihan, sebab kondisi perekonomian negeri ini sudah mulai membaik. Ada tanda-tanda positif yang membuat optimis. Ki Sambung Roso merasa semua perbaikan itu semakin nyata sejak pergantian pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Kalau masalah ekonomi ya, bagi saya ekonomi ini mulai stabil. Dan masyarakat ini mulai enjoy, menikmati kehidupan ini enjoy. Memang alam aja yang bikin gak enjoy itu. Nah kembali lagi ya, saya ngelihat ini dari pemimpinnya. Pemimpinnya ini saya enjoy banget sebenarnya. Dan visual batin saya ngelihat ini, pemimpin yang benar-benar pemimpin itu bisa diratakan loh, hati-hati. Pemimpin yang benar-benar jujur, pemimpin yang benar-benar tegas pada rakyat, hati-hati, akan dijatuhkan, bahkan dipenjarakan. Hati-hati, ini saya lihat. Ya, hati-hati. Tolong jaga pemimpin-pemimpin kita yang jujur. Kondisi perekonomian masih sangat tidak menentu. Bisa baik tapi juga sangat mungkin terpuruk. Ki Sambung Roso menyebut sudah ada perbaikan ekonomi, tapi Kiriman Sancang justru sebaliknya. Saat ini, krisis sedang mengancam. Lantas, apa yang harus dilakukan? Cara hidup seperti apa yang dapat menyelamatkan kita dari segala krisis yang makin kritis? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tahun 2025 yang penuh kejutan nyatanya semakin tidak mudah untuk dijalani. Suasana krisis memberi ancaman serius karena bisa sampai level kritis. Jika tidak hati-hati mengelola diri, bisa berakibat fatal. Memperbaiki diri dan selalu introspeksi merupakan langkah mudah agar kehidupan menjadi lebih baik. Oleh karena hidup tunduk pada hukum tabur tuai, maka sudah semestinya yang ditabur adalah kebaikan. Sehingga kelak, yang dituai juga hal-hal yang baik. Tidak ada yang perlu disalahkan jika tahun ini harus dijalani dengan berat. Sebab semua memang sudah menjadi kehendak yang maha menghendaki sebagai bagian dari menguji keimanan. Semua yang hidup itu pasti ada plus dan minus. Bagaimana kita ini memposisikan diri untuk selalu berpikir, berucap, berperilaku yang baik. Karena apapun kehidupan kita ini, tanggung jawab kita bukan orang lain, bukan menyalahkan pemerintah, bukan menyalahkan tetangga kita. Diri kita ini yang perlu diperbaiki, muhasabah istilahnya. Diperbaiki agar apa?
ekonomi kita, kehidupan kita jauh lebih baik. Banyak orang hidupnya tidak baik karena banyak menyalahkan orang lain, menaburkan sesuatu yang tidak baik. Maka tabur yang baik, mulai dari pikiran, ucapan, perilaku yang baik. Maka meskipun negaramu sedang tidak baik-baik saja, hidupmu akan tetap baik. Jadi pesan saya, selalu berpikir yang baik, berucap yang baik, berlaku yang baik, agar alam semesta ini membentangkan vibrasi kebaikan dalam kehidupan kamu. Aman hidupmu, bahagia hidup. Menjalani hari-hari di tahun 2025 memang tidak mudah. Banyak kendala selain penggoda. Selain rangkaian bencana alam yang terus terjadi, kondisi ekonomi juga makin sulit. Inilah yang mesti diwaspadai karena bisa berdampak pada kerawanan sosial. Tapi semogalah Tuhan selalu memberi pertolongan kepada kita semua sehingga selamat melewati tahun berat 2025. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.